أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan akhlak terpuji dan akhlak utama orang-orang saleh. Baik, di sini saya Nur Aziza akan menjelaskan tentang pengertian amal soleh. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari segi bahasa Arab, amal soleh terdiri dari dua kata, yaitu amal dan soleh. Amal adalah perbuatan, sedangkan soleh adalah baik. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah maupun pekerjaan yang bersifat sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Adapun amal soleh yang dilaksanakan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal soleh yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah niat, karena sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya. Jika kita niat untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah akan mendatangkan pahala. Yang kedua adalah mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Jadi kita mengerti ilmu dari apa yang harus kita perbuat, apa yang kita perbuat merupakan kebaikan atau bukan. Yang ketiga adalah sabar di tengah melaksanakannya. Yang keempat, ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disenangi. Dalam kamus bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain. Sikap toleransi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang sosial maupun keagamaan. Hanya saja pembicaraan kita kali ini akan lebih fokus pada keagamaan. Toleransi telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah memerangi dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silvi. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu musawamah. Secara etimologi, musawamah ini berarti sama, yaitu tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi, musawamah ini berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan pangkat, atau harta dan hal lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan seluruh manusia berada pada kedudukan yang sama. Oleh karena itu, Islam senantiasa menjunjung tinggi musawamah atau persamaan derajat ini. Prinsip musawamah atau persamaan derajat di dalam Islam diikat dengan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah, di mana mereka ini berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Perpaduan antara nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan yang tertuang pada persamaan derajat atau musawamah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Rum ayat 30, yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetapkanlah atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah. Ukhuwah adalah dalam kamus bahasa Indonesia ini berarti persaudaraan.
Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam ini diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah ini merupakan bentuk persaudaraan yang lintas wilayah dan kebangsaan. Jadi, siapapun orangnya dan dari mana saja asalnya, selagi ia seorang muslim, maka ia adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Di Quran Surat Al-Hujurat. Munculnya sikap persaudaraan dalam kehidupan masyarakat secara umum ini disebabkan adanya dua hal, yaitu yang pertama, adanya persamaan, baik dalam masalah keyakinan, wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, dan cita-cita. Yang kedua, yaitu karena adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Lalu, ada beberapa macam bentuk ukhuwah yang sangat besar peranannya dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yang berarti upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, yang berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan tertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini berarti persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Motivasi manusia dalam melakukan persaudaraan kemanusiaan adalah agar tercipta sisi-sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Nah, maka dari itu seluruh manusia di dunia ini adalah bersaudara. Lalu, ada beberapa macam bentuk ukhuwah yang sangat besar peranannya dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yang berarti upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, yang berarti persaudaraan kebangsaan. Ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Ikatan yang mengikat persaudaraan ini adalah wilayah dan tertumpu pada hal-hal yang bersifat sosial budaya. Yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini berarti persaudaraan sesama manusia. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Motivasi manusia dalam melakukan persaudaraan kemanusiaan adalah agar tercipta sisi-sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Nah, maka dari itu seluruh manusia di dunia ini adalah bersaudara. Akhlak utama orang-orang soleh tokoh Ibnu Sina. Riwayat hidup dan keteladanannya. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyid. Lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus, Spanyol. Dari keluarga bangsawan dan terpelajar, ia termasuk sosok ilmuwan yang memiliki semangat tinggi di dalam belajar. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku, kecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam pertama pada hari perkawinannya. Pendidikan awalnya ditempuh di kota Cordoba. Di sini ia belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Cordoba saat itu dikenal sebagai kota ilmu, khususnya kajian filsafat, yang sepadan dengan kota-kota lainnya seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1959 Masehi, ia dipanggil oleh Gubernur Sheffield untuk melakukan reformasi pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1960
Pada tahun 1182, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Beberapa bulan kemudian, ia pergi ke Maroko diangkat sebagai penasihat khalifah, menggantikan Ibnu Tufail. Pada tahun 1105 sampai 1185 Masehi. Di sini Ibnu Rushd memperdalam filsafat. Kemudian karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki banyak karya. Ernest Renan pada tahun 1823 sampai 1892 Masehi pernah melacak karya Ibnu Rushd dan ditemukan berjumlah 78 buah yang tersebar di dalam berbagai ilmu, di antaranya 28 buah di bidang filsafat, 20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lain. Di antara karya-karya Ibnu Rushd adalah Bidayat al-Mujtahid wa Hidayah al-Muqtasid atau permulaan mujtahid dan puncak muqtasid, dan Fasl al-Maqsil fi ma bain al-hikmah wa al-syifah min at-tazil atau mempertemukan filsafat dan syariat. Kemudian akhirnya pada tahun 1195 Ibnu Rushd mengalami kecobaan berat. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah sampai 1198 Masehi, di usia 72 tahun, ia wafat di Maroko, lalu jenazahnya dibawa di Cordoba. Konsep akhlak beliau. Ibnu Sina sangat memperhatikan segi akhlak dalam segala hal. Agama merupakan landasan bagi pencapaian tujuan pengaruh akhlak. Ibnu Sina mengakui adanya pengaruh mengikuti, meniru, dan mencontoh tauladan baik dalam proses akhlak di kalangan anak usia dini terhadap kehidupan mereka. Karena secara tabiat, anak mempunyai kecenderungan mengikuti, meniru, dan dilihat, dirasa, dan didengar. Ia mengatakan, jika anak berada di maktab, bergaul dengan sesama anak, dan berakhlak, terjadi interaksi edukasi satu sama lain, saling meniru, dan dengan demikian ia menjadi dasar budaya. Ibnu Rushd berusaha mengembangkan kecenderungan fitrah anak dalam pergaulannya dengan anak lainnya dan menjadikan sebagai alat untuk penanaman akhlak, yaitu dengan cara membatasi pergaulan anak dengan anak-anak lain dan berakhlak baik. Dengan demikian, ia membatasi tujuan pergaulan anak dengan anak lain karena pada anak terdapat suasana pergaulan yang membangkitkan antusiasme di antara mereka. Ibnu Sina berpanjangan. Ibnu Rushd berkata bahwa pertama-tama sebaiknya anak dibelajarkan Al-Quran. Ketika anak tersebut telah siap secara fisik dan mental untuk belajar, pada waktu yang sama, ia sebaiknya belajar huruf ajar, diajarkan dasar-dasar pendidikan agama. Dan secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang artinya budi pekerti, tingkah laku, adat kebiasaan, perangai, atau tabiat, karakter dan watak dalam ensiklopedia Britannica. Ilmu akhlak diartikan dengan studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai buruk, nilai baik, seharusnya benar, salah, dan juga tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya sesaat. Mujtahid dan puncak muqtasid, dan Fasl al-Maqsil fi ma bain al-hikmah wa al-syifah min at-tazil atau mempertemukan filsafat dan syariat.
Kemudian akhirnya pada tahun 1195 Ibnu Rushd mengalami cobaan berat. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah sampai 1198 Masehi, di usia 72 tahun, ia wafat di Maroko, lalu jenazahnya dibawa di Cordoba. Konsep akhlak beliau. Ibnu Sina sangat memperhatikan segi akhlak dalam segala hal. Agama merupakan landasan bagi pencapaian tujuan pengaruh akhlak. Ibnu Sina mengakui adanya pengaruh mengikuti, meniru, dan mencontoh tauladan baik dalam proses akhlak di kalangan anak usia dini terhadap kehidupan mereka. Karena secara tabiat, anak mempunyai kecenderungan mengikuti, meniru, dan dilihat, dirasa, dan didengar. Ia mengatakan, jika anak berada di maktab, bergaul dengan sesama anak, dan berakhlak, terjadi interaksi edukasi satu sama lain, saling meniru, dan dengan demikian ia menjadi dasar budaya. Ibnu Rushd berusaha mengembangkan kecenderungan fitrah anak dalam pergaulannya dengan anak lainnya dan menjadikan sebagai alat untuk penanaman akhlak, yaitu dengan cara membatasi pergaulan anak dengan anak-anak lain dan berakhlak baik. Dengan demikian, ia membatasi tujuan pergaulan anak dengan anak lain karena pada anak terdapat suasana pergaulan yang membangkitkan antusiasme di antara mereka. Ibnu Sina berpandangan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa pertama-tama sebaiknya anak dibelajarkan Al-Quran. Ketika anak tersebut telah siap secara fisik dan mental untuk belajar, pada waktu yang sama, ia sebaiknya belajar huruf abjad, diajarkan di setiap pendidikan agama. Dan pada waktu yang sama, ia sebaiknya belajar huruf abjad, diajarkan di setiap pendidikan agama. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari kuluk, yang artinya budi pekerti, tingkah laku, adat kebiasaan, perangai, atau tabiat, karakter dan watak dalam Encyclopedia Britannica. Ilmu akhlak diartikan dengan studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai buruk, nilai baik, seharusnya benar, salah, dan juga tentang prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak utama orang-orang saleh tokoh Imam Ghazali. Berikut yaitu biografi Imam Ghazali. Imam Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmada Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau lahir di kampung kecil bernama Ghazalah di daerah Tus, wilayah Khorasan. Beliau seorang pemikir dan penulis muslim yang produktif. Ayahnya merupakan seorang pengikut tasawuf yang soleh. Ayah beliau meninggal dunia ketika Al-Ghazali masih kecil. Sebelum ayahnya wafat, beliau dititipkan kepada guru sufi untuk mendapatkan pemeliharaan dan bimbingan dalam hidup. Perjalanan kehidupan Al-Ghazali dalam menuntut ilmu dan mencari jati diri sangatlah panjang dan berliku-liku. Perjalanan panjang tersebut pada akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang tokoh besar yang tidak saja dikagumi di daerah dunia timur, namun juga dikagumi kehebatannya di dunia barat. Berbagai karya tulis telah dihasilkannya dalam berbagai bidang seperti filsafat, logika, dan tasawuf, termasuk di dalamnya tentang pendidikan. Tidak mengherankan jika beliau diberi gelar dengan Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Jalil, Zainuddin, dan lain sebagainya.
Beliau meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di usia beliau yang ke-55 tahun. Kemudian kita akan masuk ke konsep akhlak menurut Imam Ghazali. Al-Ghazali, beliau ini memiliki semangat intelektual yang sangat tinggi dan bisa dibilang beliau merupakan orang yang selalu merasa haus akan ilmu, sehingga beliau terus-menerus mencari tahu dan mengkaji segala sesuatu sampai ke akarnya. Dari kondisi inilah yang sangat cinta pada ilmu tersebut kemudian dapat membentuknya menjadi sosok yang piawai dalam beragam bidang, sehingga menjadikannya salah satu dari beberapa tokoh Islam yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Sebagai tokoh muslim, Al-Ghazali sangat berjasa dalam membangun dengan baik sistem akhlak dalam Islam. Namun, adanya beberapa kemiripan dalam konsep akhlaknya dengan ajaran moral filsuf Yunani, terutama filsuf Plato dan Aristoteles, serta para sarjana-sarjana muslim sebelumnya. Akan tetapi, tidaklah benar jika dikatakan bahwa ia menggantungkan inspirasinya kepada filsafat Yunani, sebab kenyataannya Al-Ghazali menekankan nilai-nilai spiritual seperti syukur, taubat, tawakal, dan lain sebagainya, serta mengarahkan tujuan akhlak kepada pencapaian ma'rifatullah dan kebahagiaan di akhirat. Semua ini dijelaskan bersumber pada Islam dan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak dijumpai di dalam pemikiran etika Yunani yang rasional dan sekuler. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang secara etimologi berarti kebiasaan perilaku, sifat dasar, dan perangai. Dari beberapa kata ini dapat kita simpulkan atau dapat kita lihat bahwa ia merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, lafadz khuluq dan khalqu adalah dua sifat yang dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata khalqu, maka yang dimaksud adalah bentuk lahir. Sedangkan jika menggunakan kata khuluq, maka yang dimaksud adalah bentuk batin. Karena manusia tersusun dari jasad yang dapat disadari adanya dengan kasat mata atau basor, dan dari ruh dan nafas yang dapat disadari adanya dengan penglihatan mata hati atau baswirah, sehingga kekuatan nafas yang adanya disadari dengan baswirah lebih besar daripada jasad yang adanya disadari dengan basor. Sesuai dengan hal ini, Imam Ghazali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 71 sampai 72. Arti akhlak secara terminologi merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu di dalam diri seseorang. Dari sifat yang ada itulah terpancar sikap dan tingkah laku perbuatan seseorang seperti sabar, kasih sayang, atau sebaliknya, iri, dengki, sehingga memutuskan hubungan tali silaturahmi seseorang kepada kaum umat muslim lainnya. Adapun menurut Al-Ghazali, akhlak adalah ungkapan tentang sesuatu keadaan yang tetap di dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat seperti halnya jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Dan apabila yang muncul perbuatan-perbuatan buruk seperti berbohong, egois, tidak amanah, dan lain sebagainya, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang buruk. Al-Ghazali meletakkan akhlak bukan sebagai tujuan akhir manusia di dalam perjalanan hidupnya, melainkan sebagai alat untuk mendukung fungsi tertinggi jiwa dalam mencapai kebenaran